Oke semuanya, selamat pagi, siang, sore ataupun malam ya kalian. Kita jumpa lagi ya di materi lanjutan ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat ya, bentuk pangkat, akar. Nah, yang ketiga ini namanya logaritma. Sebenarnya ketiganya ini masih nyambung ya. Intinya adalah dari bilangan berpangkat itu. Kalau di buku nanti silakan kalian cari referensi ya. Kalau kalian sudah dapat buku, cari saja ini tentang ketiga materi, kalian bisa cocokkan di sana ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit, sama sekali tidak ada yang sulit. Yang penting kalian bisa operasi dasar hitungan ya, tambah kurang kali bagi. Selalu itu dasarnya, selalu. Itu tidak bisa ditinggalkan itu ya. Jadi kalau kalian tidak hafal perkalian ya susah juga ya. Nah, eh, materi ini kalau saya lihat sepintas sepertinya singkat ya, sepertinya. Tapi saya tidak tahu nanti kalau sudah diteruskan seperti apa. Karena di sini peta konsepnya hanya ini. Kita akan belajar tiga hal saja. Yang pertama definisi logaritma itu apa, yang kedua sifat-sifat logaritma, yang ketiga bagaimana menerapkan sifat-sifat logaritma. Kalau dalam soal ceritanya ya bisa saja kita cari ya. Penerapannya ini banyak ya. Misalnya kalau mengukur kebersihan air gitu ya, menghitung pH, yaitu logaritma sebenarnya. Kadar keasaman suatu zat. Air yang baik itu berapa kadar keasamannya atau pH-nya berapa, itu logaritma. Termasuk juga menghitung umur fosil ya. Kenapa dinosaurus itu umurnya sampai jutaan tahun? Yang jelas tidak mungkin dia time travel seperti Avengers, itu tidak mungkin. Nah, itu menggunakan perhitungan pada zat karbon. Ya lagi-lagi, ini bilangan berpangkat ini sangat berpengaruh. Jadi, bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma ini satu kesatuan. Ini harus dikuasai dengan baik. Dasarnya apa ya? Tambah kurang kali bagi. Tetap itu. Ya, karena bentuk akar itu kan sebenarnya juga perpangkatan. Bilangan berpangkat yang pangkatnya pecahan ya. Nah, kita akan mulai ya. Mudah-mudahan ini memang tidak terlalu banyak materinya karena memang sebenarnya singkat ya, menurut perkiraan saya singkat. Oke, sebelumnya bagi yang baru mulai menonton, saya mohon dukungannya untuk kelangsungan channel ini. Silahkan ketik like, klik like, komen, dan jangan lupa subscribe atau berlangganan ya, karena itu gratis ya, gratis. Ya, kita mulai ya. Logaritma. Peta konsep kalau kita lihat di sini definisi logaritma itu adalah inverse perpangkatan. Inverse itu artinya kebalikan ya, balikan dari perpangkatan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari yang namanya hubungan bolak-balik itu selalu ada ya. Kalian berangkat ke sekolah dari rumah, kemudian sampai dari ketika selesai jam belajar di sekolah kalian pulang. Yaitu inverse ya. Jadi kalau berangkat ke sekolah itu saya sebut sebagai kegiatan A, berarti pulang dari sekolah ke rumah itu A inverse. Sama di sini, logaritma itu adalah kebalikan atau inverse dari perpangkatan. Nah, logaritma adalah inverse dari perpangkatan atau saya sebut saja balikan ya. Kebalikan dari perpangkatan. Nah, logaritma dapat dicari dari didefinisikan sebagai berikut. Oke, saya akan gunakan begini ya. Misalkan ya, berikut. Misalkan terdapat sebuah operasi eksponen atau perpangkatan. Perpangkatan. Oke, kita mulai main equation ya. Perhatikan nulis pangkat itu, ini semua sudah ada aturannya ya, bukan aturan saya ya. Ini sudah dari sononya disuruh seperti itu. Jadi gini, A pangkat B, kalau ini hasilnya C, ya jika A pangkat B itu hasilnya C, ini kita bisa balik ya. Kita bisa balik ini operasinya
Jadi kalau di sana kan kita mencari nilai C. A pangkat B, apa hasilnya ya? Hasilnya C. Kalau kita balik, ini yang disebut sebagai logaritma. Nah, nulis logaritma ini sudah ada aturannya. Tolong perhatikan baik-baik karena itu sekali lagi yang buat aturan bukan saya ya. Logaritma itu biasanya ditulis begini. A log C sama dengan B. Ini aturannya seperti ini. Jadi bilangan yang tadi mau dipangkatkan itu ada di atas, itu jadi bilangan pokok atau basisnya ya. A itu jadi bilangan pokok. Tadi A itu sebagai bilangan pokok yang dipangkatkan, sekarang jadi bilangan pokok logaritma. Posisinya di atas, kiri atas, dan kecil. Ini kalian harus perhatikan baik-baik. Jangan kalian ubah-ubah sendiri kalau tidak ada yang mengajarkan itu ya. Nah, jadi A log C sama dengan B. Sederhananya begini, A pangkat berapa supaya hasilnya C. Itu ya. Dan itu hasilnya adalah B. Ini saya masih menggunakan cara seperti ini. Tetapi begini, ada beberapa buku juga yang menulisnya agak berbeda ya. Ya, yang sering kelihatan memang seperti itu. Tapi ada beberapa buku juga ya. Waktu itu saya ketemunya di buku Olimpiade tapi. Di buku Olimpiade saya tulisannya agak sedikit berbeda. Kalian boleh pakai yang mana saja ya. Yang saya pakai atau yang dipakai buku. Tapi jangan bikin tulisan sendiri ya. Ingat. Nah, kalau yang digunakan di buku Olimpiade waktu itu, saya akan cari dulu ya. Ini logaritma. Ya, ini ya. Jadi basisnya itu justru ditaruh di bawah seperti ini. Kemudian ini ya. Ada yang menulis seperti ini, tidak masalah. Kalian mau gunakan yang mana? Tetap diperhatikan bahwa bilangan pokoknya itu ditulis kecil. Jadi log A itu, A-nya itu dibuat kecil ya. Nah, ini ya. Kalian boleh gunakan yang mana saja. Silakan. Tetapi kalau saya lebih suka menulis yang model pertama yang ini ya. Nah, ini saya gunakan seperti itu. Nah, ini supaya kalian tidak bingung, saya ubah-ubah saja warnanya ya. Oke, ini A-nya saya beri warna merah, kemudian B-nya saya beri warna biru. B-nya warna biru, nanti C-nya warna hijau. Oke ya. Nah, ini juga akan saya buat konsisten. Berarti di sini juga saya tebalkan saja. Ditebalkan, kemudian C-nya warna hijau. A-nya saya beri warna merah. Ini juga warnanya A-nya merah ya. B-nya warna biru. Ya, banyak yang bilang ini susah, tapi sebenarnya ini tidak susah ya. Saran saya kalian jangan dengarkan omongan yang aneh-aneh di luar sana itu. Nah, seperti ini. Oke, supaya ini aman, saya beri text box saja, saya kotakkan dia. Oke, satu grup ini saya copy. Tidak ada yang susah di sini ya. Mungkin kalau kalian nanti mau cocokkan dengan buku, saya sarankan sekali ya. Sangat saya sarankan kalian buka buku, cocokkan dengan yang ada di buku. Di sana nanti untuk sifat-sifat logaritma itu mungkin dibuat berbeda-beda ya, rumusnya banyak. Sebenarnya ya tidak perlu dihafalkan karena yang kalian butuhkan itu hanya sedikit saja ya. Oke, ini ya. Ini definisi logaritma seperti ini. Bagaimana ya? Saya contohkan saja. Saya beri contoh. Contohnya seperti ini. Ya, misalnya ya, sekarang saya akan gunakan bilangan supaya kalian tidak bingung. Misalnya berapa ya? Ya,
misalnya saya punya 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 itu nanti kalian hitung sendiri, ini hasilnya 81. 3 pangkat 4 ini adalah bentuk eksponen atau perpangkatan. Kalau seandainya dinyatakan sebagai logaritma, kalau dinyatakan dalam logaritma berarti nanti 3-nya saya taruh di atas. Nah, perhatikan baik-baik ya, ini warnanya sudah saya bedakan ya. Kemudian 81 itu tempatnya di sini. 3 log 81 sama dengan 4 ya. Itu terjemahannya ya seperti itu. 3 pangkat berapa supaya jadi 81? 4. Makanya nanti pohon faktor itu akan sangat berguna ketika kalian menjawab soal logaritma. Nah, ini kalian bisa tulis seperti ini atau tulis juga model kedua, silakan ya. Yang mana aja yang kalian suka silakan. Tetapi ingat yang harus dibuat kecil buat kecil. Kalau dia harus di atas, taruh di atas, jangan dipindah-pindah. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah basis ya. Basisnya itu adalah yang angka 3 ini. Kalau misalnya contoh lain ya, contoh lain. Jadi ini basis ini bisa berubah-ubah, tetapi kalau basis dasarnya, dasar dari logaritma semuanya itu adalah menggunakan basis 10 ya. Sehingga nanti kalau kalian bertemu logaritma tidak ditulis pangkatnya, ya misalnya gini, 10 pangkat 4 itu kan hasilnya 10.000. 10.000. Ini bisa ditulis begini ya. Kalau mau ditulis basisnya boleh. Ini kadang ditulis begini, 10 log 10.000 ya. Ya kalau di Indonesia titik ya, tapi kalau di luar negeri pakainya koma di sana. Ini hasilnya 4. Boleh dia ditulis begini atau begini ya. Atau jadi nanti kalian tidak usah heran ketika kalian ketemu logaritma tidak ada basisnya. Ini basis berapa ya, tidak usah heran. Kalau dia tidak disebutkan basisnya itu berarti dia 10.000 sama dengan 4. Jadi kalau 10, khusus untuk 10 boleh tidak ditulis basisnya. Ingat, ini hanya untuk basis 10. Ya. Ini saya beri keterangan. Jika bilangan pokoknya 10, basis boleh tidak ditulis. Ya, basis bisa tidak ditulis ya, karena memang dasarnya itu 10. Makanya kalau kalian cari di toko buku tentang tabel logaritma, ada biasanya yang jual di toko-toko alat tulis ya. Saya dulu waktu SMP punya itu, jadi nilai trigonometri, nilai logaritma itu bisa. Logaritma ini ada banyak basisnya ya. Yang kalau logaritma log seperti ini tulisannya, ini basisnya 10. Nah, nanti ada lagi logaritma natural, tulisannya ln, itu basisnya bilangan Euler E. 2, berapa itu ya, 71 sekian itu E. Nah, ini dasarnya ya. Ini definisi logaritma ya. Nah, ternyata perkiraan saya ini ternyata sudah 13 menit. Nah, untuk definisi saya rasa akan saya cukupkan dulu sampai sekian. Nah, nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya ya. Yang penting ini pertama kalian harus paham definisinya dan kemudian pahami penulisannya. Ingat, ini penulisan sudah diatur dari standarnya ya, sudah ada standarnya ya. Kalian tidak bisa ubah-ubah ya. Perhatikan baik-baik tulisannya, oke? Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya ya.